أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Jamaah pengausan menjelang berbuka puasa wonten ing Masjid Ar-Rahmah Pagersari rahimakumullah. Monggo pengausan wonten ing sonten punika kita mulai kanthi tadarus Al-Qur'an rumiyin nggih. Wonten menika kula ngajak tadarus Al-Qur'an surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr juz amma. Kita awali dengan baca Al-Qur'an. Insyaallah bulan Ramadan adalah di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Pramila saderengipun kita lajengaken anggen kita sareng-sareng ngaos, kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fajr. Sampun pinanggih? Kita awali kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yashr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Wa thamudal ladzina jabush syahra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa aktsaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsyad. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma
idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah rahimakumullah, wonten ing pengaosan menika kula dipun paringi tugas menyampaikan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Sebetulnya dalam semua amalan ibadah yang kita lakukan itu mesti mengandung tafsir. Malah lali. Tafsiyatul nafs. Ya. Semuanya itu adalah mengandung unsur pembersihan hati, pembersihan jiwa. Kita sholat, ya. Apabila sholat kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, kemudian kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah di situ akan mendapatkan nilai pahala dan insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah itulah yang membersihkan hati. Kita mengerjakan puasa. Apalagi puasa ya. Mengerjakan puasa. Kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, kemudian kita mengerjakan puasa sesuai dengan apa yang diperintahkan. Larangan-larangannya kita jauhi, sunnah-sunnahnya kita ikuti. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Selain pahala dari Allah, di situ kita akan mendapatkan waktu kita untuk memohon ampun dan mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan kita. Ampunan dari kesalahan-kesalahan kita itulah tafsiyatun nafs. Pembersihan jiwa kita. Maksudnya jiwa kita akan dibersihkan dari dosa-dosa, maka akan menjadi jernih hati kita. Pokoknya semua amalan, zakat apalagi ya, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Ya. Haji demikian juga. Baca Al-Quran sama. Kita baca Al-Quran niatkan dengan ikhlas mencari ridho Allah. Kita baca dengan baik. Ya. Syukur kita usahakan dengan tajwid yang benar, ikhtiarkan belajar. Ya. Di situ akan mendapat nilai pahala dari Allah dan juga insya Allah dibukanya ampunan dari Allah. Menika jamaah rahimakumullah, sehingga semua amalan ibadah yang kita lakukan dengan
niat ikhlas karena mencari ridha Allah, di situ ada nilai pembersihan hati, pembersihan jiwa. Wonten ing surat Al-Fajr ya, apalagi ayat yang terakhir ya, itu yang menjadi tujuan kita ya, kita sebagai hidup. Oke, kita pahami terjemahanipun, kemudian nanti yang terakhir itulah yang kita harapkan kita peroleh dari kita tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati ya. Wal fajri, demi fajar, demi waktu subuh. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain juga menyampaikan tentang pentingnya waktu subuh, waktu fajar ya. Merupakan awal kegiatan hidup kita yang diberikan oleh Allah setelah kita ditidurkan oleh Allah, bangkitkan kembali untuk beribadah dan untuk berusaha mencari maisah, penghidupan. Jadi, waktu fajar adalah waktu yang sangat penting sehingga kita diperintahkan untuk sholat subuh. Bahkan sebelum itu kita disunahkan untuk melaksanakan sunnah fajar yang nilainya lebih besar daripada isi dunia dan seisinya. Walayalin asyr, demi malam yang 10. Walaili walayalin asyr, asyr 10. Malam-malam yang 10. Wonten ing mriki dipun beri pelajaran malam 10 itu diantaranya malam 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Ini sudah disumpahkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Malam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, di sana turun Lailatul Qadar. Ada yang menafsirkan 10 yang pertama dari bulan Muharram 1 sampai 10. Kemudian ada juga yang menafsirkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, bulan besar. Maksudipun 10 malam 10 hari bulan Ramadan, 10 hari pada bulan Muharram, 10 malam bulan Dzulhijjah, itu adalah malam-malam yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Was-saf'i wal watr. Was-saf'i, demi yang genap dan demi yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Di sini ada yang memberikan tafsiran yang ganjil itu tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah. Ada yang ganjil itu ya Allah. Allah itu maha tunggal, ganjil. Sedangkan yang genap itu ya makhluknya. Makhluk ciptaan Allah itu genap biasanya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada sakit, ada sehat. Genap. Demi yang genap dan yang ganjil ya. Yang genap itu makhluk ciptaannya Allah itu selalu genap, ada jodohnya. Ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang, langit dan bumi semuanya berjodoh. Dan demi yang ganjil hanya Allah yang Esa satu, Maha Tunggal. Itu ada yang menafsirkan makaten. Walaili idza yasyr, demi malam bila berlalu. Alangkah pentingnya malam, supaya kita perhatikan malam. Syukur jangan sampai malam itu jangan berlalu tanpa makna. Minimal sebelum tidur kita pakai untuk bermunajat kepada Allah, pasrah kepada Allah, mungkin didahului dengan sholat, mungkin sholat witir. Kalau nanti khawatir tidak bisa bangun malam pada akhir malam. Kemudian jangan sampai malam berlalu tanpa kita bangun untuk sholat, kalau bisa diikhtiarkan sholat malam. Walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu. Pentingnya malam jangan sampai dilewatkan begitu saja, apalagi hanya digunakan untuk yang sia-sia.
tanpa ada nilai ibadah. Menika jamaah rahimakumullah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang yang berakal. Jadi Allah banyak bersumpah dengan waktu fajar, waktu 10, malam yang 10, dengan yang ganjil, dengan yang tunggal, dengan yang genap, dengan yang dengan demi malam, semuanya sumpah. Di situ sebetulnya ada hal yang penting untuk bisa direnungkan bagi orang-orang yang berakal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Lajeng Allah bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Allah bertindak bi'ad kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang dicontohkan pada zaman dahulu sebagai pelajaran bagi kita. Sebab apa yang terjadi pada masa lampau akan berulang terus sampai nanti akhir zaman akan terjadi. Akan terjadi pengulangan. Walaupun kondisinya berbeda tapi hampir mirip. Kita perhatikan tentang bagaimana kaum Ad membangkang kepada Rasulnya, kemudian diberikan azab oleh Allah, yaitu penduduk Iram. Iram ini ibu kotanya ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iromadza til imad. Pada waktu itu sudah maju, bangunannya sudah, tetapi membangkang apa yang disampaikan oleh Rasul, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasul. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri itu, di negara yang lain ya. Pada waktu itu di kaum Ad, di kota Iram, di banyak bangunan-bangunan yang sudah megah yang dibangun dan belum ada di negara-negara lain yang membangun seperti itu. Berarti penduduknya sudah maju dalam bidang pembangunan, tetapi karena mendustakan Rasul, tidak mau mentauhidkan Allah, akhirnya bencana menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh kaum Ad tersebut. Wa samud alladzina jabus sahra bilwad. Kita juga supaya memperhatikan bagaimana kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Juga kaum Samud sami mendustakan Rasul, kemudian diberikan azab. Wa fir'auna dzil autad. Demikian juga Fir'aun yang sudah terkenal dalam sejarah. Wa fir'auna dzil autad. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Di sini pasak-pasak diterjemahkan mempunyai prajurit tentara yang banyak. Fir'aun, raja yang bahkan mengaku menjadi Tuhan, mempunyai tentara yang banyak karena punya kekuasaan yang besar, akhirnya lupa kekuasaan itu sebenarnya dari Allah, tapi merasa itu adalah dari dirinya sendiri. Maka menjadi orang yang raja yang sewenang-wenang ya. Fir'auna dzil autad, yang mempunyai pasak-pasak yang banyak, tentara yang banyak, prajurit yang banyak, kekuasaan yang besar, kekuasaan yang kuat. Biasanya negara yang punya kekuasaan yang kuat besar ya, kemudian biasanya ya, bertindak sewenang-wenang ya. Alladzina taghaw fil bilad. Ayat 11 nih kok nggih. Karena mempunyai kekuasaan yang besar, tentaranya banyak ya, kemudian berbuat sewenang-wenang dalam negeri, semaunya sendiri. Alladzina taghaw, bertindak melampaui batas. Alladzina taghaw fil bilad, di dalam negeri. Fa aktsaru fihal fasad,
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Kalau sudah sewenang-wenang ya akhirnya berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Kelihatannya membangun tapi ternyata banyak merusak. Ya. Tahu-tahu semuanya serba dikorupsi. Nah, itu kan menjadi merusak sebetulnya. Kelihatannya membangun tapi di situ di dalamnya banyak korupsi. Misalnya zaman sekarang ya, kelihatannya banyak bangun ternyata di balik itu korupsinya besar sekali. Nah, itu kan kelihatannya membangun tapi juga menghancurkan. Fa'aktsaru fihal fasad, kebanyakan melakukan kerusakan. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Nah ini gini. Karena berbuat sewenang-wenang, banyak melakukan kerusakan, ya kemudian yang muncul adalah azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab. Inna rabbaka labil mirsyad. Sesungguhnya Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Setiap saat, setiap detik, semua ini diawasi oleh Allah, dicatat oleh Allah. Amal yang kecil seberapa apapun akan ditulis dan diberikan imbalan. Demikian juga amal sekecil apapun yang tidak baik akan tercatat dan akan diberikan imbalan oleh Allah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu itu maha melihat, mengawasi. Konten ini mengawasi, diawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu adapun manusia, ayat 15 ya. Fa'ammal insanu, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, mereka itu berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ini kadang-kadang semua kita menganggap demikian gitu. Kalau kita diberi kesenangan, kebaikan, rezeki yang banyak, kemudahan, merasa itu dimuliakan oleh Allah. Merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Tapi itu ditentang oleh Allah. Sebetulnya tidak dimuliakan, tapi diuji. Ini kebanyakan kita kan berpendapat demikian. Kalau kita sedang diberi kemudahan, diberi rezeki yang mudah, diberikan kesenangan, mencari ilmu yang mudah, mendapatkan gelar yang tinggi, merasa dimuliakan oleh Allah. Padahal di situ dibantah oleh Allah. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Padahal itu ujian dari Allah. 16 berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasinya rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kebalikannya, kalau kita diberi oleh Allah rezeki yang sulit, mencari kerjaan sulit, belajar sulit, mencari nafkah sulit, merasa dihinakan oleh Allah. Baru dihinakan oleh Allah. Itu pendapat manusia. Tetapi dari Tuhan sebetulnya itu ujian. Jadi di hadapan Allah kesenangan, rezeki yang banyak atau mungkin rezeki yang sedikit, mungkin cobaan berupa sakit dan sebagainya, itu semuanya ujian. Bukan menghinakan. Bukan memuliakan tapi juga bukan menghinakan. Yang menganggap memuliakan itu manusia itu sendiri ya.
Yang menganggap menghinakan itu manusia itu sendiri. Tapi itu dibantah oleh Allah dalam ayat 15 dan 16. Jadi wonten ing mriki diberikan penjelasan ya. Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti yang tersebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah bagi hambanya. Jadi kaya atau miskin di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu karena manusia. Biasanya kalau kaya dipuja-puja, dihormati, kalau miskin biasanya disingkir-singkirkan. Padahal di hadapan Allah itu sama. Menurut ayat ini. Maksudnya ialah Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan. Menganggap mendapatkan rezeki yang banyak itu suatu kemuliaan, itu salah di hadapan Allah. Itu ujian. Demikian juga kalau kita diberikan kemiskinan, mungkin penderitaan karena menderita banyak sakit, nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, itu suatu kehinaan dari Allah, bukan. Tetapi sebenarnya kekayaan, kemiskinan adalah ujian Allah bagi hambanya. Menika jamaah rahimakumullah, dalam rangka kita menyucikan jiwa, ayat menika perlu kita renungkan, kemudian menjadi paham kita yang harus kita terapkan dalam keyakinan kita ya. Jangan kita mengikuti keyakinan-keyakinan orang lain. Lajeng ayat berikutnya, yaku kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Ayat berapa nih? 17 iki neng gitu kok boleh. Sekali-kali tidak, kalla. Maksudnya pendapat tadi salah. Orang yang menganggap bahwa kalau hartanya banyak itu dimuliakan oleh Allah, itu salah. Orang yang menganggap bahwa orang itu diberi rezeki yang sedikit itu dihinakan, itu keliru. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Mengapa kamu punya anggapan seperti itu? Karena sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Inilah tazkiyatun nafs di sini. Mengapa orang punya anggapan bahwa orang yang kaya itu dimuliakan? Mengapa orang miskin itu berarti dihinakan? Karena orang itu sebenarnya tidak mau memuliakan anak yatim. Kalau bisa memuliakan anak yatim, akan tidak menganggap seperti itu. Nah, itu. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Inilah contoh tazkiyatun nafs di dalam Al-Quran yang kalau kita praktekkan akan membersihkan hati. Orang yang memuliakan anak yatim itu mesti tidak menganggap kalau orang miskin itu hina. Karena itu adalah ujian dari Allah. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wala tahadzuna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak, di sini ajak-ajak, mengorganisir lewat organisasi, kemudian membentuk lajismu atau lajisnu atau apa. Nah, itu kan namanya mengajak dan diorganisir. Sebab kalau hanya sendirian mungkin tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menjangkau banyak hal. Maka dengan diorganisir, ajak-ajak ya. Dan kamu tidak saling mengajak untuk bisa memberi makan orang miskin. Perlu
ada organisasi, karena itu nanti akan memudahkan dan bisa berbuat banyak. Kalau sendiri-sendiri biasanya ya hanya bisa berbuat banyak. Dengan kita mengumpulkan infak, sedekah, kemudian kelola dalam organisasi, maka bisa berbuat banyak, menolong orang yang sakit, bisa mengantarkan orang yang sakit. Nah, itu kalau sendiri kan enggak bisa membeli mobil. Wala tahadzuna ala ta'amil miskin, karena kamu tidak saling mengajak memberi orang yang miskin. Orang yang beranggapan bahwa kekayaan itu merupakan kemuliaan dari Allah, orang yang menganggap bahwa orang yang miskin itu dihinakan oleh Allah, itu karena tidak mau mengajak memberi makan orang miskin. Lebih lagi di berikutnya apa itu? Wala tahadzuna ala ta'amil miskin wa ta'kulunat turasa aklal lama. Wa ta'kulunat turasa aklal lama. Napa niku? Ayat berapa niku? 19. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara bercampur baur yang halal dan batil. Harta warisan dimakan dengan cara yang batil, campur baur, bahkan rebutan, bahkan kalau bisa saudaranya tidak dapat bagian, itu lebih parah lagi. Dengan harta warisan, hati-hatinya. Dan kamu memakan harta pusaka, itu harta warisan, dengan cara bercampur baur antara yang halal dengan yang batil, terjang saja, yang penting saya dapat bagian. Temannya yang lain yang mestinya dapat hak, singkirkan kalau perlu. Nah, mesti itu orang itu punya anggapan bahwa harta itu memuliakan, dan orang yang miskin itu berarti dihinakan oleh Allah. Ini dijelaskan sekali nggih wonten ing ayat menika. Wa ta'kulunat turasa aqlal lama wa tuhibbunal mala hubban jama. Orang-orang yang seperti itu biasanya tuhibbunal mala hubban jama. Mencintai harta dengan sangat berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Kala idza tukatil ardu dakang daka, maka kamu jangan berbuat yang seperti itu. Ini berarti larangan. Maka kamu jangan berbuat yang seperti itu. Seperti itu di atas kalau wau nggih. Punya anggapan bahwa kalau punya harta banyak itu dimuliakan oleh Allah. Punya anggapan kalau rezekinya sedikit baru dihinakan oleh Allah. Itu anggapan yang keliru. Kemudian orang yang seperti itu biasanya seperti tadi. Biasanya tidak memuliakan anak yatim, tidak mau diajak memberi makan orang miskin. Bahkan harta warisan dirampas dari yang mestinya sama-sama berhak. Sehingga orang itu disebut tuhibunal mala hubban jama, karena cintanya harta yang berlebihan. Kala idza tukatil ardu dakang daka, maka janganlah berbuat yang seperti itu. Mengapa? Idza tukatil ardu dakang daka, apabila bumi diguncangkan dengan berturut-turut, nanti kalau sudah kiamat. Kala idza tukatil ardu dakang daka wa ja'a rabbuka wal malaku sofang sofa. Kalau sudah kiamat datang, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat juga berbaris. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam.
Dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu lagi. Allah mengingatkan jangan berbuat seperti itu. Nanti apabila kiamat sudah datang, kemudian Tuhan datang, malaikat berbaris, kemudian menghitung, maka kemudian kamu akan diperlihatkan neraka. Dan pada waktu diperlihatkan neraka, maka kamu akan ingat semua apa yang kamu kerjakan. Dan apa yang tidak kamu, yang mestinya kamu kerjakan akan terlihat semua, sehingga disitulah kita akan menyesal yang selama-lamanya. Dan dia mengatakan ya lait yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh dalam hidupku ini. Itu ya penyesalan selama-lamanya ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Wala yusiku wathaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Disiksa oleh Allah dan tidak ada yang bisa menolong. Terakhir nih, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini yang kita cita-citakan dalam kita tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, mutmainnah, tumakninah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang senang, yang puas, lagi diridhoi oleh Allah. Hati yang rela, hati yang ikhlas dan diridhoi oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku, maka masuklah ke dalam jamaah dan hamba-hambaku, bergabung dengan jamaah hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bergabung dengan jamaah hamba-hambaku, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, termasuk para rasul dan para nabi yang mendahului. Wa adkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Menika jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Fajr sudah diberikan penjelasan, bahkan didahului dengan sumpah-sumpah dari Allah dalam kehidupan kita, dan pandangan-pandangan kita yang keliru, pandangan-pandangan masyarakat yang keliru dibetulkan supaya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lajengaken sesuai dengan amanah yang diberikan kula untuk menyampaikan materi tazkiyatun nafs. Kula aturaken wonten ing sonten menika yang berkaitan dengan ayat surat terakhir dari surat Al-Fajr kalau wau. Kita mempunyai harapan bisa mempunyai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Dari wonten ing Al-Qur'an disebutkan 3 nggih. Jiwa itu ada 3 ya. Yang kita harapkan kita bisa mencapai nafsul mutmainnah. Untuk mencapai nafsul mutmainnah itu biasanya didahului dari nafsul lawamah. Tapi jangan sampai mempunyai nafsul amarah. Nafsul lawamah itu merasa rugi, merasa getun ya, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kemudian diperbaiki, kemudian nanti akan mencapai nafsul mutmainnah.
Jamaah rahimakumullah, kula lajengaken masih ada waktu amalan-amalan hati. Dengan nafsu berarti kan berkat hatinya. Allah menciptakan hati. Kita semuanya punya hati ya. Maka orang tua biasanya hati-hati. Kalau mau pergi hati-hati di jalan. Itu yang suruh hatinya yang suruh. Padahal mau menyepeda ya. Tapi yang diingatkan hati-hatinya ya, hati-hati. Allah menciptakan hati dan menjadikannya sebagai raja. Terus hati kita itu raja. Dan anggota badan sebagai bala tentaranya. Jadi tangan, hidung, kaki itu tentaranya raja, tentaranya hati. Allah menciptakan hati dan hati itu sebagai rajanya, yang memerintahkan, yang mengatur. Sedangkan anggota badan itu sebagai tentara. Jadi kalau kita ngomong itu juga mesti dari hati, diawali dari hati. Kita melakukan perbuatan dengan tangan itu juga diawali dengan hati. Kita melangkah itu juga karena di situ ada hati yang mempunyai motivasi. Sudah malih, Allah menciptakan hati itu sebagai raja dan anggota badan kita itu sebagai tentaranya. Dipun ngendikaken wonten ing hadis, jika raja itu baik, maka tentaranya juga akan ikut baik. Jadi, kalau hati kita itu baik, maka nanti yang muncul dalam mulut kita juga baik. Yang akan kita lakukan, mata kita juga akan baik. Tangan kita akan melakukan perbuatan baik, kaki kita juga akan baik. Jika raja baik, maka bala tentaranya juga nanti akan ikut baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging yang jika baik akan baiklah seluruh tubuh, dan sebaliknya jika rusak akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah sepotong daging itu adalah hati. Kalau ini kita terjemahkan banyak panjang ya. Kalau hati itu baik, maka tangan pun akan mengerjakan perbuatan yang baik, kaki pun akan melangkah kepada perbuatan yang baik, mulut pun akan berusaha mengucapkan yang baik, otak pun akan berpikir dengan cara yang baik. Jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Sebaliknya jika rusak, akan rusaklah seluruh tubuh. Nah, ini juga ada pandangan ya. Orang yang sakit itu juga biasanya diawali dari hati yang sakit. Orang yang sakit ya. Sakit fisik itu juga diawali sebetulnya dari hati yang sakit. Itu penelitiannya, penelitian dulu. Sakit itu lebih dari 65% disebabkan oleh penyakit yang ada di dalam hati, diawali dari hati yang sakit. Itu penelitian. Jamaah rahimakumullah, hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa. Hati itu tempat berteduhnya iman dan takwa. Jadi keimanan kita, ketakwaan kita ini berteduhnya di dalam hati. Demikian juga kekufuran, nifak, dan kesirikan. Tetapi kalau kita kufur, kita nifak, melanggar aturan Allah, atau kita musyrik, itu sebetulnya hatinya yang ada juga hati. Hati adalah tempat berteduhnya iman dan takwa. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Dalam berdoa kita dianjurkan untuk bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Bukan kekufuran, bukan nifak dan kesirikan. Karena sebetulnya kekufuran, nifak dan kesirikan itu juga berawal dari hati.
yang keliru di dalam memahami ayat Al-Qur'an atau malah mendustakan ayat Al-Qur'an sehingga menjadi hatinya salah, keliru. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.